Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem kongruensi linear. Berbeda dengan sebelumnya kita juga telah membahas teorema sisa Cina. Ini juga mirip dengan teorema sisa Cina, tapi di sini kita menghilangkan persyaratan modulinya atau modulonya yang dalam pembaginya harus saling prima. Kalau di sini kita mencoba untuk yang semuanya tidak saling prima. Ya, jadi kalau di sini, kalau tadi kan X kongruen A mod N, X kongruen B mod N. Kalau pada topik sebelumnya M dan N ini harus relatif prima. Sekarang kita akan bahas untuk kasus M dan N tidak relatif prima. Ya, oke. Kita lihat teoremanya. Pertama, sistem linear X kongruen A mod N, X kongruen B mod N mempunyai solusi jika FEB dari Mn membagi habis A dikurang B. Dan jika solusinya ada, maka solusi tersebut tunggal. Ya, kita untuk memahami teorema ini kita lihat contohnya dulu. Di sini sudah saya sediakan contohnya. Di sini A-nya berarti 3, B-nya berarti 5 gitu. Ya, kemudian M-nya 2, N-nya 8, berarti FEB dari 6 dan 8, FEB Fn-nya sama dengan 2 ya, FEB 6 dan 8 ya. Kemudian 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Ya, sekarang bertanya apakah 2 membagi negatif 2? Ya. Ya. Karena benar, karena ya, berarti sistem ini punya solusi. Nanti akan kita coba mencari solusi dari sistem tersebut. Tapi untuk saat ini kita cuma ngecek solusinya ada atau tidak saja. Ya, yang kedua, apakah sistem ini punya solusi? Kita cek pula. FEB dari 9 dengan 12 sama dengan 3. Kemudian 7 dikurang 11 sama dengan negatif 4. Apakah 3 membagi habis negatif 4? Tidak ya. Karena tidak, berarti sistem ini tidak mempunyai solusi. Ya, oke. Sekarang setelah kita memahami teorema ini, kita coba buktikan apakah benar ini secara umum, gitu ya. Ya, kita buktikan teorema ini, bukti. Sekarang, misalkan X adalah solusi. Berarti kita punya kedua bentuk ya. Berarti kita punya X kongruen A mod M, X kongruen A mod M. Berarti apa artinya nih X kongruen A mod M? Berarti kita punya X sama dengan M dikali K, atau supaya mudah M dikali P ditambah A untuk P suatu bilang bulat. Ya. Kemudian kita punya X kongruen B mod M. Seperti halnya menyelesaikan Sun Tzu puzzle tadi sebelumnya, kita coba juga menyelesaikan dengan cara yang sama. Berarti X di sini bisa kita ganti dengan MP ditambah A, gitu ya. Berarti MP ditambah A itu kongruen B, ini mod N ya, mod N, mod N. Berarti di sini kita punya MP kongruen B dikurang A mod N. Ya. Berarti dengan ide yang sama, berarti ada key. Ya, ini kan bisa kita kurung ya. Ini anggap aja sebuah bilangan, sama aja ini dengan ini anggap aja ini A, ini sama aja ya. Berarti ada key, bilang bulat key, sehingga MP sama dengan MQ ditambah B dikurang A. M ya, MQ ditambah B kurang A. Ya, sekarang kita pindah luaskan, berarti MP ditambah N negatif Q sama dengan B dikurang A. Oke. Ya, berdasarkan yang telah kita pahami
pada persamaan Diopantin linear, artikan ini adalah persamaan Diopantin seperti AX ditambah BY sama dengan C, itu punya solusi jika dan jika FEB AB membagi B dikurang A. Jadi ini punya solusi jika dan hanya jika FEB dari MN membagi B dikurang A, atau FEB dari MN membagi A dikurang B. Ya, dengan demikian kita telah membuktikan persyaratan untuk sistem ini punya solusi, yaitu jika FEB MN membagi A dikurang B. Selanjutnya kita perlu membuktikan ketunggalannya, seperti yang dibahas sebelumnya. Untuk membuktikan ketunggalan, pertama apa yang perlu kita lakukan? Kita misalkan ada dua solusi. Nah, misalkan X1, X2 adalah solusi. Kalau keduanya solusi, berarti kita punya apa yang kita miliki? Berarti X1 kongruen A mod M. Oke. Kemudian X1 kongruen B mod N. Oke ya. Karena X2 juga, X2 kongruen A, kongruen ya A mod M, karena X2 juga solusi, berarti dia juga memenuhi X2 kongruen B mod N. Dengan sifat ketransitifan, di sini kita tinggal kurangkan saja keduanya, karena ini modulonya sama. Ini modulonya sama ya. Berarti X1 dikurang X2 kongruen 0 mod N. Berarti di sini X1 dikurang X2 kongruen 0 mod N. Berarti di sini apa artinya ini? Berarti di sini M membagi habis X1 dikurang X2. Di sini N membagi habis X1 dikurang X2. Artinya KPK dari MN membagi habis X1 dikurang X2. Dengan kata lain, berarti X1 dikurang X2 kongruen 0. Arti dari KPK bagi ini mod KPK N. Dengan kata lain, X1 dan X2 itu sama pada himpunan modulo KPK MN. Jadi solusi tersebut tunggal ini yaitu dalam residu modulo KPK MN. Jadi tunggal maksudnya di sini bukan satu seperti itu ya. Jadi ini tunggalnya dalam himpunan residu tersebut. Oke. Ya, jadi setelah kita buktikan teorema ini, kita lihat perluasan dari teorema ini. Perluasannya, ya oke, perluasan ini tidak kita buktikan. Perluasannya tidak kita buktikan. Kita lihat saja persyaratannya secara umum. Sistem kongruensi linear X kongruen AI mod MI. Artinya di sini kalau AI ini tidak bisa berapapun kita inginkan ya. Berapa buah pun penyayang, itu kan khusus dua saja. Nah, ini mempunyai solusi jika setiap dua itu membagi AI dikurang AJ. FEB MI dikurang FEB MI MJ membagi habis AI dikurang AJ untuk setiap I yang tidak sama dengan J. Nah, ketika ini mempunyai solusi, ini syaratnya ketika solusinya ada juga tunggal modulo ini. Oke. Ya. Jadi kita perlu ngecek pasangan per pasangan, tidak hanya satu saja. Pembuktian dari teorema ini kita serahkan saja kepada penonton ya, silahkan dibuktikan dengan intinya sama dengan ini, tinggal partisi gitu. Nah, kemudian untuk memahaminya kita lihat dari contoh gitu. Apa maksudnya kita cek dua-dua. Sekarang kalau ada tiga, berarti berapa cara memasangkannya? Bisa yang pertama dengan yang kedua, yang pertama dengan yang ketiga, terus yang kedua dengan yang ketiga. Berarti kalau kita tuliskan harus kita cek FEB N6 dengan 8 membagi habis 4 dikurang 2 enggak? Itu yang pertama, cek 1. Yang kedua itu 1 dengan 2, kemudian 1 dengan
3. Kalau 1 dengan 3 apakah EVB 6 dan 9 membagi habis 4 dikurang 1? Tidak. Nah, yang terakhir yaitu 2 dengan 3. Apakah EVB dari 8 dan 9 membagi habis 2 dikurang 1? Ini ada 3 yang dicek ya. Kemudian kita cek juga ke sebelahnya ini bagaimana gitu. Nah, ini untuk lebih mame ya, berarti ini dengan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini ya. Oke, kita cek apakah EVB dari 4 dan 9 membagi habis 3 dikurang 5. Yang pertama. Yang kedua, apakah EVB dari 4 dan 12 membagi habis 7 dikurang 3 atau 3 dikurang 7, boleh ya, kita balik. Apakah EVB dari yang terakhir 9 dengan 12 membagi habis 5 dikurang 7? Boleh dikurung supaya jelas ya. Oke, jadi kita cek ya, ini EVB nya berapa? 2 membagi 2 ya. Kemudian ini EVB nya berapa? EVB 6 dan 9 berapa EVB nya? 3 ya. Apakah 3 bagi 3? 4 dikurang 1 juga 3. Oke, EVB 8 dengan 9 1, 2 dikurang 1 1. Berarti apakah 1 bagi 1? Ya. Berarti yang pertama ini punya solusi, yang ini punya solusi. Kita lanjutkan yang kedua, kita cek yang kedua. EVB 4 dengan 9 1. 1 pasti membagi berapapun kan? Berarti yang pertama langsung kita centang. Yang kedua, EVB dari 4 dan 12 4 ya. 4 membagi habis 3 dikurang 7 ini ya, maaf ya, salah ya. 3 dikurang 7 ya, 4 bagi negatif 4 ya. Benar ya. EVB ini 3, ini 2. Apakah negatif 2? Apakah 3 bagi negatif 2? Tidak ya. Nah, berarti ini sistem yang ini tidak punya solusi. Jadi ini tidak punya solusi, ini punya solusi. Oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara menyelesaikan ya. Oke, sebelumnya kita telah membahas bahwasanya dua sistem kongruensi linear ini mempunyai solusi. Nah, sekarang kita akan melihat apa solusinya dan apa maksudnya solusinya tunggal modulo KPK MN. Ya, oke. Kita lihat bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ini. Nah, bagaimana kira-kira gitu. Dan pertama kita punya X kongruen 3 mod 6. Bagaimana cara mempersonal X kongruen 3 mod 6? Berarti artinya ini apa? Berarti X sama dengan 6A ditambah 3 untuk suatu bilang bulat A gitu ya. Oke, yang kedua kita punya X kongruen 5 mod 8 ya. Sebagaimana sebelumnya, ini kita ganti dulu menjadi X nya kita ganti jadi ini. Oke, berarti 6A ditambah 3 kongruen 5 mod 8. Oke. Ya, oke. Jadi apa artinya ini? Artinya ini jika dan hanya jika 6A kongruen 2 mod 8. Ya, sekarang kita lihat apakah semuanya bisa dibagi? Bisa ya, semuanya bisa dibagi. Berarti di sini kita punya jika dan hanya jika 3A kongruen 1 mod 4. Ya. Berarti selanjutnya dengan cara yang sama dengan yang tadi, berarti ini kongruen 5 mod 4. Sudah bisa? Belum. Kongruen 9 mod 4. Nah, karena 9 dengan 3 sudah saling berkelipatan, kita bagi, berarti A kongruen 3 mod 4. Berarti dalam hal ini kita dapat kalau ternyata A itu kongruen 3 mod 4. Berarti kita punya di sini A sama dengan 4B ditambah 3. A sama dengan 4B ditambah 3.
Ya, sekarang kita substitusi ke bentuk yang awal. X-nya 6A tambah 3. Berarti jika dan hanya jika X sama dengan 6 dalam kurung 4B 4B tambah 3 tambah 3. Berarti sama dengan 24B ditambah 21. Kita cek ya. 24B ini adalah KPK dari 6 dan 8. Berarti ini 24-nya maksudnya. 24-nya KPK 6 dan 8. 21 ini adalah solusi tunggal yang kita harapkan tadi. Solusi tunggal modulo KPK 6 dan 8 gitu. Kita cek apakah benar 21 memenuhi ini keduanya. 21 dibagi 6 bersisa 3. Pas ya? 21 dibagi 8 bersisa 5. Pas ya? Nah, jadi dengan demikian ini solusi umumnya, ini solusi yang tunggal dimaksudkan. Tapi kalau solusinya banyak sekali, selagi ada juga B-nya, selagi bilang bulat memenuhi gitu, ada tak hingga banyaknya solusi. Oke, untuk lebih memahami kita lihat yang 3 proses lagi. Yang 3 proses. Oke, kita lihat yang 3 proses. Bagaimana idenya gitu. Ya, oke. Kita lihat dari yang pertama. Ini dengan ide yang sama ya. Berarti yang pertama X kongruen 4 mod 6. Mod 6. X kongruen 4 mod 6. Apa artinya X kongruen 4 mod 6? Berarti X sama dengan 6A ditambah 4 untuk suatu A gitu ya. A nya bilang bulat gitu. Penting bilang bulat gitu. Kemudian selanjutnya kita punya X kongruen 2 mod 8. X kongruen 2 mod 8. Berarti yang X nya kita ganti dengan 6A ini. Berarti kita punya 6A ditambah 4 kongruen 2 mod 8. Oke, kita sederhanakan bentuk ini sedikit. Kita sederhanakan dulu. Berarti kita peroleh jika dan hanya jika 6A kongruen negatif 2 mod 8 sama dengan yang tadi ya, bagi 2 gitu. Yang ini dari mana tadi ya? Ini yang bagi 2 berarti dapat 3A kongruen negatif 1 mod 4. Berarti kita tambah 4, 3A kongruen 3 mod 4. Berarti A kongruen 1 mod 4. Ya, kita peroleh A nya kongruen 1 mod 4. Berarti kita kembalikan ke bentuk asalnya. Berarti A sama dengan 4B ditambah 1 untuk suatu B bilang bulat. Berarti sekarang apa jadi X nya? Jadi X nya sama dengan 6A tambah 4. Kita substitusi sini. Berarti 6 dalam kurung 4B tambah 1 ditambah 4. Berarti sama dengan 24B ditambah 10. Itu X nya ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua, lanjutkan ke yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini aja. Yang ketiga lagi, yang ketiga yaitu X kongruen 1 mod 9. Ya, sesuai dengan ide yang tadi, X nya kita ganti dengan yang terbaru, 24B ditambah 10 kongruen 1 mod 9. Ya, karena 9 itu bisa lebih 10 dan 24 ini lebih besar daripada 9, bisa kita modulokan 9 dulu. 24 dibagi 9 berapa? Sisanya 6 ya. 6B. 10 dibagi 9 sisanya 10 dibagi 9 sisa 1 ya. 1 mod 9. Berarti dari sini kita punya 6B kongruen 0 mod 9. Ya. 6B kongruen 0 mod 9. Berarti dari sini kita punya apa yang kita miliki bisa kita bagi 3.
semuanya bagi 3, 0 terbagi 3, 9 bagi 3, 6 bagi 3. Jadi kita bagi 3, 3B kongruen 0 mod 3. Maaf ya, 2 ya. 2B kongruen 0 mod 3. Kita tambahkan 3. Atau karena B dengan 3 sudah saling relatif prima, bisa kita bagi 2. Berarti kongruen B kongruen 0 mod 3. Berarti dari sini kita punya B sama dengan 3C untuk suatu bilang bulat C. Ya, dengan demikian berarti kita peroleh X-nya. Berarti X-nya kita masuk ke langkah yang terakhir. Berarti X-nya sama dengan X sama dengan tadi terakhir 24B, B-nya kita ganti dengan 3C ditambah 10. Berarti hasilnya 72C ditambah 10. Ya, kita cek ya apakah 10 memenuhi. 10 dibagi 6 sisa 4. 10 dibagi 8 sisa 2. 10 bagi 9 sisa 1. Oke ya. Kemudian yang 72 ini apa? Ini adalah KPK dari 689. Ya. Oke, jadi solusi yang tunggalnya itu 10. Ini penyebab solusi jamaknya. Ya, oke. Ya, dengan demikian kita telah selesai membahas sistem korelasi linear. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.